Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas kebesarannya dan atas berkenannya Allah untuk bagi kita masih memiliki sebuah amanah, dipegangkan sebuah amanah, yaitu adalah amanah dalam hal keimanan. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, dan kita berharap mudah-mudahan keimanan yang Allah telah berikan kepada kita mampu kita jaga, mampu kita pegang sampai dengan maut menjemput kita. Karena teman-teman sekalian, sama sekali tidak ada fungsinya apapun yang kita miliki di dunia bila dibandingkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya senantiasa kita harus bertanya pada diri kita, apa yang paling penting dalam hidup kita? Apa sih sebenarnya yang kita kejar dalam hidup kita? Kalau seandainya kita memiliki sesuatu yang kita anggap penting, selalulah bertanya kepada diri sendiri. Andaikan kalau yang kita senang di dunia itu kemudian Allah berikan kepada kita, tapi lantas kita tidak menjadi seorang muslim, apakah lantas kita ridho dengan semua itu? Misal contoh, kalau bagi kita menjadi orang yang pintar itu penting misalnya. Lulus S1, S2, S3 itu penting misalnya. Maka bertanya pada diri kita sendiri, mau nggak antum sudah lulus S1, lulus S2, lulus S3, jadi profesor sekalian, tapi antum dicabut keimanannya daripada diri antum. Artinya antum tidak lagi diberikan oleh Allah amanah menjadi orang yang beriman. Kira-kira punya arti atau tidak kemudian jadi profesor? Kayaknya tidak. Atau misalnya ada orang yang begitu membanggakan bahwa dia ini seorang yang misalnya contoh ya, yang lahir di Indonesia misalnya, menjadi orang Indonesia atau menjadi orang Amerika atau menjadi orang Jepang. Taruhlah misalnya di Indonesia, dia kemudian membanggakan betul bahwa dia itu lahir di Indonesia, membanggakan betul Indonesia. Pertanyaan saya adalah, andaikan memang betul antum lahir di Indonesia, kemudian hidup di Indonesia dan kemudian mati di Indonesia, tapi kemudian Allah tidak memberikan keimanan pada antum. Lalu untuk apa? Artinya apa semuanya itu? Maka yang pengen saya sampaikan sebenarnya adalah seorang muslim itu harusnya menyadari bahwa Islam adalah sesuatu yang paling penting bagi dia. Yang kalau seandainya tidak ada Islam itu, maka tidak berguna apapun yang dia miliki di dunia. Jangan sampai kita justru tertipu dengan dunia ini dan menganggap segala sesuatu di dunia yang fana ini adalah sesuatu yang abadi. Sehingga kita mencarinya tanpa batas, sehingga kita nyari tanpa kemudian ada aturan, tanpa mengindahkan halal dan haram, kemudian kita merasa itulah yang paling penting, padahal justru itu semua akan kita tinggalkan. Jadi sesuatu yang fana itu semua ada batasnya, semua ada waktunya. Kalau sudah selesai waktunya ya sudah selesai. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang yang namanya ajalnya itu, maka mereka tidak akan dapat memajukan barang sesaat, maka juga tidak dapat memundurkan barang sesaat. Itu adalah kemudian konsep Islam yang paling penting, tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala jenis kehidupan. Artinya sampai-sampai kita merasa bahwa kita tidak bisa berpaling kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memalingkan duniaku, kan gitu kan ya. Sama seperti ya sesembahan-sesembahan. Memang ciri-ciri sesembahan itu begitu. Ketika Nabi Ibrahim kemudian melihat kaumnya menyembah pada berhala-berhala, perkataannya kan begitu. Apa sih kalian ini? Kok kalian tuh gini sih? Kok kalian itu seolah-olah kemudian menyembah sesuatu itu sehingga kalian tuh tidak bisa dipalingkan pada yang lain. Gitu kan ya? Artinya sangat-sangat terpatri sekali pada sesembahannya itu. Nah, itu zaman dulu sesembahannya patung-patung. Sesembahannya zaman dulu adalah makhluk-makhluk bernama Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sebagainya yang dianggap Tuhan oleh mereka padahal makhluk, gitu kan ya. Lah,
Lalu zaman sekarang apa? Zaman sekarang ya cari aja yang modelnya begitu. Segala sesuatu yang mengalihkan antum daripada pembicaraan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sudah jadi sesembahan. Artinya jika antum mengagungkan sesuatu lebih daripada Allah, inilah yang namanya sesembahan. Contohnya misalnya, ada kata-kata seperti ini kemarin, misalnya ketika teman-teman menyaksikan begitu ramenya ya zaman sekarang ya. Tapi mohon jangan tiru bully-buliannya ya. Jadi antum itu nggak pernah disuruh untuk membuli ya. Kalau misalnya ada orang menampakkan kebodohannya, biarkan saja. Artinya tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, ketika misalnya kita melihat kemarin ada kata-kata begini, kok bisa bendera la ilaha illallah itu di atas bendera Indonesia? Pertanyaan saya terus kenapa? Gitu kan ya. Indonesia sama Islam yang mana duluan ada? Kira-kira yang mana duluan ada? Islam duluan ada daripada Indonesia. Dan memang tidak perlu dipertentangkan. Kenapa? Karena sudah disampaikan gitu kan ya, bahwa merdekanya Indonesia atas berkat rahmat Allah. Satu-satunya Tuhan di dunia yang namanya Allah itu ya Islam. Makanya saya tadi sebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Siapa yang mengatakan itu? Allah. Di mana? Di dalam Al-Qur'an. Maka apa salahnya kemudian bendera la ilaha illallah kemudian di atas bendera Indonesia? Enggak ada masalah. Lah kenapa? Karena sudah saya bilang tadi, apa sih yang paling penting dalam hidup antum itu? Andaikan kemudian hidup antum itu semuanya adalah Allah, 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 berarti benar antum menjadikan Allah sebagai sesembahan. Tapi begitu antum punya sesuatu yang memalingkan penyembahan antum terhadap Allah dengan sesuatu itu, maka bisa jadi sesuatu itu sudah menjadi berhala bagi antum. Lah kenapa? Karena memalingkan antum. Gitu kan ya, daripada menyembah kepada Allah. Nah, Allah adalah yang paling tinggi, Islam adalah yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu adalah sesuatu yang sangat tinggi sekali dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Yang pengen saya sampaikan dari tadi adalah konsep tauhid ini jangan sampai lepas daripada diri antum. Karena kalau sudah lepas daripada diri antum, sulit bagi orang-orang yang lain atau sulit bagi diri antum sendiri untuk kemudian melihat ada nggak kemudian harapan pada hidup antum itu. Karena selama masih ada syahadat itu, orang sejauh apapun insya Allah masih bisa kembali. Sebagaimana Nabi Yunus, sebagaimana Nabi Adam, kemudian ketika mereka berbuat sesuatu yang tidak Allah inginkan, tapi mereka masih ada tauhid, maka mereka akan sangat mudah untuk kembali. Allah misal. Jadi itu adalah tentang Islam dan konsep yang paling utamanya. Dan itu yang kita bahas dalam bab ketiga, halaman ke-61, kita sudah bahas kemarin, bahwa akidah Islam adalah pemikiran yang menyeluruh mengenai manusia, kehidupan, serta hubungan di antara kesemuanya. Dengan apa yang terjadi sebelum kehidupan dan apa yang terjadi setelah kehidupan. Serta mengenai hubungan semuanya dengan apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, yakni syariat dan hisab yang diyakini oleh hati, diterima oleh akal sehingga menjadi pembenaran keyakinan yang bulat sesuai dengan realitas yang diimani dan bersumber daripada dalil. Itu definisi. Tapi definisi itu tidak perlu kemudian antum hafalin sampai titik dan komanya. Kalau antum sudah paham seperti apa akidah, nanti antum akan bisa mendefinisikan dan insya Allah definisinya nggak jauh-jauh daripada yang disampaikan. Pada intinya apa itu akidah? Akidah adalah pemikiran. Jadi kalau kita berbicara tentang akidah, bahasa Al-Qurannya apa namanya kemarin? Bahasa Al-Qurannya apa? Iman. Ingat ya, akidah nggak ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau antum cari bahasa akidah dalam Al-Quran ya nggak ada. Tapi kalau iman ya banyak. Akidah sama iman itu sama. Ma hadza tamathilul ladzi kuntum laha akifun. Nah, itu kemudian bahasanya Nabi Ibrahim ketika menggambarkan tentang akidah. Apa sih kalian ini yang kemudian kalian tuh kok serta-merta tidak bisa dipalingkan dari situ, manteng aja gitu kan ya. Nah itu adalah akidah. Kenapa bisa muncul orang yang manteng pada sesuatu itu? Kenapa bisa muncul orang yang kemudian sangat benar-benar teguh pada sesuatu itu? Karena dari pemikiran mendasar. Dan kita sudah bahas di bab yang kemarin bahwa pemikiran itulah yang menjadikan seseorang punya perlakuan, punya perbuatan sesuatu. Contoh misalnya, kalau ada orang yang sudah benci sama antum mau jelasin apa saja, itu pasti salah. Lah kenapa? Karena pemikirannya sudah benci sama antum. Dia sudah benci. Nah kalau orang sudah benci, antum mau berbuat apapun, itu sudah pasti salah. Antum mau minta maaf, dibilang pencitraan. Antum tambah jahat, dia bilang, benar kan kata saya? Jadi ini susah orang-orang kayak begini. Antum kasih hadiah, dia bilang nyogok. Antum nggak kasih hadiah, dia bilang pelit. Gitu kan ya. Ini yang terjadi. Antum diem, antum dibilang nggak kreatif. Antum ngomong, antum dibilang bantah. Kan gitu kan ya. Makanya sampai ada meme kan gitu kan ya, cerita antara seorang anak dan ibunya. Seorang anak lalu kemudian dipanggil ibunya, lalu ibunya bilang,
Nak, kamu ini kok gimana sih? Kamu ini di sekolah suruh sekolah yang benar, tapi kamu nggak sekolah yang benar. Kamu itu gimana? Jelas kamu itu nggak benar-benar dalam sekolah. Terus anaknya mau bilang, sebenarnya begini, jangan bantah. Lah kenapa? Kamu bantah sama ibumu, kurang ajar kamu ya. Ya sudah kalau gitu saya diem aja. Kamu dibilangin malah diem, kurang ajar kamu ya. Terus dia bilang lagi, sebenarnya jangan ngomong kamu bantah lagi ya. Itu serba salah. Lah kenapa? Karena sudah dianggap salah gitu kan ya. Nah makanya sebenarnya kalau seseorang itu punya pemikirannya benar, maka insya Allah yang lain akan mudah untuk diatur. Tapi kalau pemikirannya sudah salah, maka pemikiran itulah yang menyebabkan kesalahan-kesalahan yang lain. Pemikiran dasar di dalam Islam namanya akidah. Nah inilah pemikiran mendasar yang melandasi seluruh pemikiran-pemikiran lain yang berdiri di atasnya. Gampangnya begini, kalau akidah antum sudah benar, maka yang lain bisa diurus. Tapi kalau seandainya pemikiran dasar ini atau akidah ini sudah nggak benar, maka yang lain nggak akan lurus. Nah, kita sudah bahas tentang konsep akidah di dalam Islam yang kita sederhanakan dalam bentuk bagian yang kayak begini. Jadi apa itu akidah Islam? Apa itu keimanan? Keimanan adalah sebuah proses pemikiran tentang tiga hal ini. Lihat, di tengah ada kehidupan dunia, lalu kemudian di belakangnya ada kehidupan sebelum dunia, setelahnya ada kehidupan setelah dunia. Artinya apa? Iman itu pasti berkaitan dengan perkara yang goib. Nggak mungkin membahas iman kalau kita tidak membahas perkara yang goib. Makanya sudah saya sampaikan kemarin, saya cuma mengulang saja. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Yang selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti ada urusan dengan yang goib. Berarti kalau ada orang yang tidak percaya dengan hal yang goib, itu berarti tidak bisa beriman. Jelas ya? Maka sudah jelas kata-kata ulama. Kalau ada orang mengingkari perkara yang goib yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran, yang bisa diperoleh melalui kemudian dalil akli maupun dalil nakli, maka sebenarnya dia bermasalah keimanannya. Makanya kalau ada yang mengatakan, gitu kan ya, ini ada ideologi tertutup, gitu kan ya, yang kemudian berbicara tentang masa depan yang mereka sendiri belum mampu lihat. Itulah namanya goib, gitu kan ya. Contoh misalnya, antum percaya dengan surga? Surga percaya antum? Yakin? Benar percaya? Serius? Nah berarti antum beriman insya Allah. Nah kenapa? Percaya pada yang goib. Karena surga itu adalah perkara yang goib. Karena orang itu tidak pernah melihat surga. Antum pernah melihat surga atau tidak? Nggak pernah antum melihat surga. Antum nggak pernah melihat surga. Antum nggak pernah datang ke surga. Tapi antum insya Allah percaya sama surga. Sebentar. Nah antum percaya sama surga. Kenapa? Karena surga itu adalah perkara yang goib. Gitu loh maksudnya. Walaupun antum belum pernah ke sana, kenapa percaya? Karena sumbernya daripada Al-Quran. Al-Quran itu banyak berbicara tentang perkara yang goib. Contoh misalnya, coba lihat. Nanti kita akan bicara lagi tentang 6 rukun iman. 6 rukun iman apa saja? Awas tuh, hilang satu berarti jangan-jangan antum bukan muslim sejati ya, jangan-jangan. Harusnya antum pakai baju kotak-kotak kalau hilang satu. Yang pertama apa? Iman pada Allah. Oke, ini goib atau tidak? Goib, tapi insya Allah bisa dicapai dengan akli. Yang kedua? Malaikat, ini goib atau tidak? Goib, dan tidak bisa dicapai dengan akli, harus dengan akli. Yang ketiga, kitab, bisa goib atau tidak? Tidak, dan insya Allah bisa dicapai dengan akli. Yang keempat, Rasul, bisa dilihat atau tidak? Tidak bisa dilihat, berarti goib bagi kita yang sekarang. Bagi orang zaman dulu tidak goib, tapi insya Allah bisa dicapai dengan akli juga. Yang kelima, yaumil qiyamah, sudah dilihat? Goib. Yang keenam, qada wal qadar, sama, itu juga sesuatu yang memang tidak bisa dilihat tidak bisa masuk ke dalam indera manusia, ini juga perkara yang goib. Nah, jadi ini adalah penyederhanaan tentang permasalahan akidah. Jadi kalau kita melihat bagian yang tadi, sebelum kehidupan manusia itu ada satu kehidupan yang lain. Dan setelah kehidupan manusia yang sekarang, ada proses setelah kehidupan. Nah inilah kemudian pembahasan ketiga ini, namanya pembahasan akidah. Jadi pembahasan tentang yang sekarang, tentang present, tentang yang past, dan tentang yang future. Ini adalah namanya akidah. Maksudnya seperti apa? Oke, kalau gitu kita jelasin. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman hidup di dunia, melihat kemudian meja, bagaimana reaksi orang ketika melihat meja? Reaksi orang ketika melihat meja apa kira-kira? Kalau menurut antum gimana? Meja itu apa? Antum datang sini, nggak usah meja deh. Antum datang ke sini, kemudian ngelihat banyak kamera-kamera yang seperti ini. Pikiran antum apa?
Pikiran antum apa? Kalau pikiran antum cuma begini, oh iya ada kamera, berarti itu tingkatan berpikir yang paling rendah. Namanya al-fikru al-suthi, pemikiran yang sangat rendah sekali. Lah kenapa? Dia cuma mengetahui, oh ya itu ada, sudah selesai. Ya memang ada manusia, selesai. Ya ada meja, selesai. Ada kursi, selesai. Ada air, selesai. Itu pemikiran yang paling rendah. Ada yang kedua, orang melihat satu fakta, kemudian memikirkan kedalamannya. Oh, ada kamera. Ini kameranya ini, HP-nya ini prosesornya ini apa namanya RAM-nya segini, harganya segini kalau beli di sini. Kalau beli di sini diskon, kalau di sini diskon. Ini begini. Oh ini meja ini ukurannya segini dengan segini. Saya tahu kenapa? Karena bapak saya yang buat, misalnya gitu kan ya. Ini bahannya begini. Ini kelemahannya begini, ini kelebihannya begini. Ini belinya di sini harganya begini. Itu adalah orang yang tipe yang kedua, berpikir mendalam, al-fikru al-amik. Dia berpikir mendalam tentang segala hal. Inilah ciri-ciri berpikirnya para saintis. Dia ngelihat air, lalu kemudian dia lihat air, diteliti anomalinya seperti apa. Titik didihnya 100 derajat. Tapi kalau dibawa kemudian lebih tinggi, maka titik didihnya lebih tinggi. Kalau dibawa lebih rendah daripada permukaan laut, maka dia kemudian menjadi lebih rendah. Dia teliti, oh ternyata atomnya ada 3, H2 dan O1. Lalu kemudian membentuk satu unit ikatan dengan derajat 109 derajat di antara ikatan tadi. H itu adalah plus 1, O adalah 2 min. Jadi kalau digabung H2O jadi sempurna. Kalau bereaksi dengan CO2, makanya jadi CO dan sebagainya. Maka air nggak boleh ditiup dan sebagainya. Itu semua kemudian dia teliti. Setelah dia teliti, dia publis hasil penelitian dia. Tapi itu tidak cukup. Nah, orang yang berpikir dengan tingkat yang ketiga, dia lebih tinggi lagi. Ketika dia ngelihat semua kamera-kamera ini, dia tidak hanya kemudian mengetahui ini kamera, dia tidak hanya mengatakan speknya begini-begini, dia tidak hanya mengatakan ini kamera harganya berapa, tapi yang paling penting adalah dia jadi tahu, oh berarti ini lagi ada yang mau live. Kalau ada yang mau live, berarti ada yang mau di-live-kan. Siapa yang kemudian di-live-kan dan apa yang mau di-live-kan? Nah, itu yang dipikirin namanya berpikir cemerlang. Al-fikru al-mustanir. Nah, inilah kemudian yang ada ketika membahas tentang akidah. Jadi kalau ilmuwan ketika dia disuruh untuk beriman belum tentu bisa. Maka ketika saya bilang Islam itu agama pemikiran, maka siapa yang berpikir pasti akan ditunjukkan pada Islam. Tapi tidak sembarang berpikir, harus tingkat berpikir yang ketiga, al-fikru al-mustanir tadi. Lah kenapa? Karena kalau dia tidak sampai dengan pemikiran tingkat yang ketiga tadi, dia nggak akan pernah dapat Allah. Jadi dipahami ya? Jadi ilmuwan-ilmuwan di Amerika cerdas, pintar, tapi tidak bisa menemukan Allah. Kenapa? Karena dibatasi sampai batas yang kedua tadi. Tapi dia nggak mau berpikir yang ketiga. Dan kalau ada orang berpikir yang ketiga, dia pasti ketemu Allah. Contoh, dia melihat air dengan kesempurnaannya tadi, dengan kedalaman berpikir dia. Lantas dia berpikir, loh untuk apa air itu diciptakan? Dia lihat pohon-pohon kemudian berbuah. Sekarang lagi musim apa? Musim mangga, musim rambutan, musim duren. Antum berpikir dikit aja tentang alam semesta. Antum lihat duren itu segede itu, sebanyak itu pohon butuh atau tidak? Itu pohon perlu atau tidak? Buah sebanyak itu? Enggak kok. Dia nggak perlu semua itu kok. Bisa dipahami ya kira-kira selesai. Antum pernah lihat mangga berbuah? Antum kira mangga perlu punya sebanyak itu? Enggak. Kalaupun dia cuma perlu untuk meneruskan keturunan dia cuma perlu 1 atau 2 biji selesai. Lah pertanyaannya, kenapa sebanyak itu buah mangga? Kenapa sebanyak itu buah duren? Kenapa sebanyak itu buah rambutan? Untuk apa? Karena antum yang makan. Jadi dipahami ya saya. Lah berarti ini diciptakan untuk sesuatu yang lain. Kalau berpikir sedikit saja, maka kita dapat, oh nggak mungkin semuanya terjadi secara batil. Pasti ada sesuatu yang diinginkan di sini. Orang berpikir tentang air juga sama. Kok air bisa begini ya? Kenapa ada di bumi dan nggak ada di tempat yang lain? Karena bumi tempat kehidupan. Akhirnya dia mikir, termasuk manusia. Akhirnya dia mikir, nggak mungkin sebelum ada saya ini tidak ada apapun. Pasti ada yang menciptakan manusia. Pasti ada yang mengadakan manusia. Dia berpikir dengan sangat jelas sekali. Pemikiran mendalamnya itu dibawa kepada pemikiran yang cemerlang. Tarik nafas. Ketika dia menarik nafas, dia menarik banyak sekali O2 masuk. Ketika dia teliti, O2 itu ternyata masuk dalam tenggorokan. Tenggorokan masuk ke dalam paru-paru. Paru-paru kemudian masuk daripada bronkus kepada alveolus. Alveolus itu bercabang-cabang lagi. Setelah kemudian bercabang-cabang lagi, itu ada bola-bola kecil yang kemudian bertugas untuk mengambil seluruh oksigen yang kita hirup tadi. Namanya adalah bilik-bilik alveolus tadi. Di situ ternyata sudah menunggu seluruh sel-sel darah merah. Sel-sel darah merah kemudian mengikat O2, kemudian banyak sekali jumlahnya, bahkan jutaan, ditransfer ke seluruh tubuh kita dari ubun-ubun sampai dengan ujung kaki. Ketika sampai ke seluruh tubuh kita itu, ternyata yang bawa sel darah merah dengan oksigen tadi sudah siap disambut oleh sel-sel yang jumlahnya miliaran dalam tubuh kita. Setelah kemudian diambil sama kemudian sel-sel itu diambil masuk ke dalam, lalu terjadilah dengan bantuan O2 itu siklus glikolisis, transport elektron, dan siklus Krebs yang dulu antum SMP saya yakin antum nggak hafal. Nah, saya.
Antum nggak hafal kan? Saya hafal dulu itu. Lah kenapa? Tentang siklus Krebs, transfer elektron, glikolisis, muncul energi yang menyebabkan kita bisa ngomong, yang menyebabkan kita bisa bergerak, yang menyebabkan kita bisa melakukan aktivitas. Pertanyaannya adalah, semua itu terjadi dalam berapa lama? Yang saya cerita tadi. 2 detik kurang. 2 detik kurang ya. Nah, tapi penjelasannya itu nggak habis-habis. Coba untuk bayangin, nah ketika orang mengamati semua itu tadi, maka dia bayangkan tidak mungkin ini semua terjadi secara kebetulan. Ketika ini semua tidak mungkin terjadi secara kebetulan, dia dapat satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yang menciptakan manusia, yang mengadakan manusia, pastilah sesuatu zat yang di luar manusia. Karena kalau zatnya itu seperti manusia, maka dia tidak mungkin bisa menciptakan manusia. Kenapa? Karena kalau dia zatnya seperti manusia, maka dia terbatas. Maka zatnya tidak boleh terbatas. Maka Islam mengenal konsep yang namanya khaliq dan makhluk. Maksudnya seperti apa? Kalau bukan makhluk, ya berarti khaliq. Kalau bukan khaliq, ya berarti makhluk. Maksudnya seperti apa? Beda antara keduanya, sifatnya juga beda. Makanya kemarin ada yang bilang begini sama saya, ada seorang non muslim yang masuk Islam, kemudian bilang, Ustadz, teman-teman saya nanya sama saya, Ustadz, kira-kira Ustadz, kenapa Allah itu begini, tapi sifatnya disamakan dengan manusia? Saya ketawa, saya bilang gini, kalau dia Tuhan berarti bukan makhluk, kalau dia makhluk berarti bukan Tuhan. Itulah kritik Islam terhadap agama-agama yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan. Paham gak gitu saya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia itu Allah, dia tidak sama dengan apapun. Dia tidak bergantung pada siapapun, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Karena beranak, diperanakan itu sifat makhluk. Lah kalau Anda tuduh bahwa Tuhan itu beranak dan diperanakan, berarti dia mengambil sifat seperti makhluk. Kalau dia mengambil sifat seperti makhluk, dia punya keterbatasan. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Sebagaimana setiap manusia terbatas. Kalau terbatas, nggak layak jadi Tuhan. Jelas kan ya? Enak tuh agama Islam. Jadi antum tuh happy gitu loh maksudnya. Ya kalau Tuhan bukan makhluk. Jadi kalau punya sifat seperti makhluk, berarti dia bukan Tuhan. Untuk jadi Tuhan, dia tidak boleh jadi. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Kelihatannya intelek ya? Padahal enggak kok, cuma dibolak-balik aja. Gitu kan ya? Jadi sebenarnya bukan kita intelek, tapi sebenarnya orang lain tuh terlalu bikin-bikin gitu maksudnya. Nah sehingga mungkin jadi aneh gitu kan ya. Nah jadi ini adalah kemudian tentang kehidupan dunia yang sekarang, ketika kita amati maka kita dapat pikir tidak akan mampu menafikan bahwasanya Allah itu ada. Tidak akan mampu menafikan bahwa pencipta itu ada. Berarti kalau ada orang kemudian berpikir, lantas dia mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, berarti dia belum berpikir dengan sempurna. Faham sampai di sini teman-teman sekalian? Oke, berarti kalau kita sudah tahu ada pencipta sebelum kita, nah apalagi yang kita dapat, berarti setelah mati kita akan balik lagi pada sang pencipta. Sederhana sebenarnya. Jadi kita dari pencipta lalu akan kembali lagi pada sang pencipta. Di dunia ini ngapain? Di dunia ini maka itulah kalau kita lihat bagannya, tidak hanya ada 3 bulatan itu, tapi ada rantai penghubungnya. Kelihatan nggak rantai penghubungnya? Nah, lihatan apa rantai penghubungnya? Ketika sebelum kehidupan dunia menuju kepada dunia, itulah namanya proses penciptaan. Proses penciptaan. Setelah di dunia lalu kembali kepada Allah, itu namanya proses kebangkitan dan kembali pada Allah. Dan yang paling penting, ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diciptakan dengan memperbolehkan kita untuk kemudian sok tahu tentang dunia ini dan tentang dirinya sendiri. Karena itulah Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita diciptakan, kita dikasih yang namanya SOP, dikasih namanya buku petunjuk, dikasih namanya aturan-aturan, dikasih namanya batasan-batasan agar kita tidak keluar daripada situ. Artinya apa? Maunya pencipta kita seperti itu. Nah, kalau gitu kita lihat pencipta kita namanya siapa? Allah, jelas. Kenapa Allah bukan yang lain? Karena di dalam Al-Quran itu namanya Allah. Pertanyaannya, kenapa percaya dengan Al-Quran? Sudah saya bahas. Karena Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 menantang pada setiap orang yang meragukan kepada Al-Quran untuk mendatangkan yang semacamnya. Maka selama tantangan ini tidak bisa dijawab, maka selama itulah antum punya alasan menjadi seorang muslim. Artinya antum tidak terbantahkan menjadi seorang muslim. Bila mukjizat Nabi Musa itu membelah lautan, bila mukjizat Nabi Isa adalah menghidupkan orang mati, maka mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Bedanya apa? Bedanya tongkatnya Nabi Musa sudah tidak ada lagi zaman sekarang yang bisa membelah lautan. Nabi Isa tidak ada lagi kemudian sekarang seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Tapi setelah kemudian Rasulullah wafat, mukjizatnya tetap ditinggal. Itulah namanya Al-Quran. Nah, karena itulah orang tidak boleh sok tahu. Kemarin saya pernah ketemu seseorang yang mengatakan begini, saya itu nggak ada masalah.
Lah kenapa? Saya itu yang penting itu adalah baik saja. Nggak perlu beragama, yang penting saya baik. Lah kenapa? Lah kan yang penting kan baik. Kalau misalnya beragama tapi kemudian buruk, terus kenapa? Lalu saya bilang, iya tapi pertanyaannya, antum tahu dari mana ini baik dan ini buruk? Ya hati nurani aja. Nggak bisa hati nurani. Gimana hati nurani itu bisa menentukan baik atau buruk? Sekarang saya tanya antum. Contoh misalnya begini, nggak usah bilang jauh-jauh tentang hati nurani deh. Antum pernah suka sama seseorang? Pernah. Pas antum suka dia baik atau enggak? Tapi begitu antum disakiti, kira-kira gimana? Dia jadi baik atau jadi buruk? Manusia tuh nggak bisa menentukan baik atau buruk, tergantung pandangan dia. Sesuatu bisa dikatakan baik bagi seseorang, bisa dikatakan buruk bagi seseorang, maka baik dan buruk tidak bisa distandarkan pada manusia yang terbatas. Contoh misalnya, ada orang anaknya diperkosa, ya. Jadi ada seorang ayah anaknya diperkosa. Antum coba bayangin, antum punya anak perempuan, anak antum diperkosa. Pemerkosanya itu kemudian dihukum dengan cara potong kepalanya. Kira-kira menurut antum baik atau tidak? Baik atau tidak? Oke, dibandingkan kemudian cuma dipotong kepalanya dengan kemudian disiksa pelan-pelan sampai mati, antum lebih setuju yang mana? Disiksa pelan-pelan sampai mati. Memang antum itu ya sadis ya. Nah jadi gini maksudnya. Maksudnya adalah setiap orang punya standar yang berbeda-beda tentang yang namanya baik atau buruk. Tapi bagi orang yang nggak ngalami, bisa jadi dia bilang gitu, itu hukuman terlalu sadis. Harusnya tidak seperti itu, harusnya dikurung aja di penjara. Dia punya harapan untuk hidup kok. Antum bilang sama dia, iya lu nggak ngalami. Lah gue ngalami, saya sakit hati, saya nggak mau terima begitu. Tapi nggak boleh gitu, kita harus bijaksana. Dia sekalian dibunuh kan itu kan ya. Lah misalnya contoh seperti tadi. Artinya baik dan buruk bila diserahkan pada manusia itu liar. Itu maksudnya, bisa dipahami ya. Liar sekali. Bisa jadi yang benar-benar baik jadi nggak baik. Bisa jadi yang buruk justru jadi baik. Atau yang buruk bisa jadi buruk beneran. Tergantung manusia itu penilaian seperti apa. Karena itulah perlu standar baik dan buruk itu diserahkan pada bukan manusia. Yaitu pada siapa? Siapa lagi selain pencipta manusia. Nah kalau semua itu sudah beres pemikirannya, maka orang taat sama Allah itu enak. Lah kenapa? Orang taat sama Allah itu kayak orang taat sama dokter. Bahkan dia lebih bagus ketaatannya lagi. Kalau sama dokter aja antum nurut, antum harus begini ya, begini ya, begini ya. Ya insya Allah. Antum nggak banyak protes. Lah kenapa sama Allah antum banyak protes? Padahal Allah itu memang yang mengendalikan segala-galanya. Kalau semua pembahasan ini sudah beres, maka pembahasan syariat itu baru bisa dilanjutkan. Pembahasan dakwah baru bisa dilanjutkan. Tapi kalau antum pembahasan akidahnya belum beres, bermasalah. Karena antum pasti menentang perintah Allah. Ada orang mati-matian, saya nggak mau pakai kerudung. Lah kenapa? Kerudung nggak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Saya jelasin, ini perintahnya begini. Kemudian dia bilang, nggak, tetap saya nggak mau pakai kerudung. Lah kenapa? Yang penting saya baik. Yang penting saya baik. Lalu saya tanya sama dia begini, mohon maaf mbak, punya ibu? Punya. Sayang sama ibunya? Sayang. Pertanyaan saya sederhana, sama antum juga sayang dengan ibunya. Pertanyaan saya sederhana, kalau antum pengen menyenangkan ibu antum, lihat ya, menyenangkan ibu antum, pertanyaan saya, antum nanya dia atau antum nentuin sendiri apa yang dia suka? Nanya atau nentuin sendiri? Contoh, antum mau ngajak dia makan, ya. Lalu kemudian antum bilang gini, mah, hari ini kita makan di sini jam segini. Siap ya mah? Pakai baju tolong yang warna segini. Siap ya mah? Saya jemput jam segini. Kira-kira ibu antum senang atau tidak? Tidak. Lah kenapa? Kata antum mau menyenangkan saya. Lah kalau mau menyenangkan saya, tanya saya dong. Ibu mohon maaf, kita rencana mau makan malam. Ibu kira-kira mau makan apa ya? Itu kan cara orang mau menyenangkan begitu kan ya? Ibu kira-kira mau makan apa ya? Ibu nanti mau dijemput jam berapa ya? Ibu nanti mau dijemputnya pakai apa ya? Kira-kira siapa aja yang mau ibu bawa? Itu tanya pada ibunya. Karena yang mau disenangkan adalah ibunya. Pertanyaan saya, antum mau menyenangkan Allah, tapi pakai cara antum. Oh ini kayaknya Allah senang kalau sholat subuh saya 3 rakaat. Nah kenapa? 2 tuh terlalu mainstream, 3 aja. Langsung dibilang, kamu ini gimana sholat subuh kok 3 rakaat? Yang sholat 3 rakaat bilang, ya 3 rakaat aja dimarahin, apalagi 2, gitu kan? Lebih kurang maksudnya gitu kan ya. Jadi artinya inilah kemudian orang yang sok tahu tadi. Ketika orang sok tahu, dia merasa dengan perbuatan itu Allah suka. Padahal belum tentu Allah suka. Bisa jadi Allah kemudian punya ketentuan yang lain yang Allah kata di dalam Al-Qur'an, wa asang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu bagaimana caranya, Anda tidak tahu. Allah lebih tahu tentang Anda tidak tahu tentang Allah. Maka taati perintah Allah. Itu maksudnya.
Maka sebelum kehidupan di dunia, ketika kita yakin itu ada Allah, dan di dunia ini kemudian kita hidup sekarang dan akan kembali kepada Allah, maka sungguh tidak ada pilihan pada antum selain antum berbuat sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Oke. Saya coba sedikit memelankan karena ini adalah sebuah poin yang sangat penting sekali. Jadi gini teman-teman sekalian. Asal daripada Islam, dasar daripada Islam adalah pemahaman tauhid. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman tauhid. Yaitu adalah antum meyakini, karena antum sudah punya bukti bahwa yang namanya Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan antum. Setelah mati akan kembali pada Allah. Dan ketika antum kembali pada Allah, antum bawa semua amalan-amalan antum di dunia, bertanggung jawab terhadap Allah dengan apa yang dia turunkan sebelumnya. Sampai di sini sudah jelas. Nah kalau ini sudah jelas, insya Allah hidup antum nggak akan tersesat. Jamin, nggak pernah akan tersesat. Walaupun nggak tahu syariat, Ustaz, ya itu nggak mungkin lah nggak tahu syariat. Tapi sebenarnya kalau antum sudah paham ini, antum akan mudah sekali dalam menjalani segala sesuatu. Contoh misalnya, antum pokoknya taunya, antum tuh dari Allah akan kembali pada Allah. Yang penting itu dulu, cari bukti bahwa antum tuh benar Allah itu Tuhan. Cari bukti bahwa antum benar-benar akan kembali pada Allah. Cari bukti bahwa benar-benar yang namanya Tuhan itu adalah Allah. Kalau itu sudah terjadi, semuanya gampang. Antum berbuat salah, ada orang datang langsung bilang, ini dari Allah. Selama itu terjadi, Allah langsung sami'na wa ata'na. Jelas ya? Yang penting ada orang bilang, ini dari Allah. Jadi antum tidak lagi mempedulikan dalilnya, tapi antum mempedulikan dari mana datangnya dalil itu. Kalau ada orang sudah bilang, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bacakan ayatnya kepada antum, antum akan mudah menerima. Ketika ada kemudian orang datang, ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan anda sudah tahu bahwa Rasulullah yang memerintahkan adalah Allah, maka anda sami'na wa ta'na, antum akan mudah menekan segala-galanya, dan antum tidak akan takut pada apapun. Lah kenapa? Karena sudah ada Allah tadi. Antum diancam orang, santai. Lah kenapa? Ya semuanya milik Allah kok. Kalau andaikan Allah mau ngambil daripada saya nyawa ini, karena semuanya adalah milik Allah, Allah bisa sudah ambil dari dulu. Anda nggak usah susah-susah nempeleng saya. Anda nggak usah susah-susah bunuh saya. Anda nggak usah susah-susah datengin saya. Kalau Allah sudah mau ngambil nyawa saya, antum nggak ngapa-ngapain aja, saya bisa mati kok. Bisa dipahami maksud saya. Jadi bukan Anda yang saya khawatirkan, Allah yang saya khawatirkan. Kalau ngambil nyawa saya dalam keadaan tidak beriman, itu saja. Tapi kemudian ketika kita sudah yakin Allah itu ada, maka kalau Allah belum mau untuk menyengsarakan kita, belum mau untuk memberikan kita kemudian kematian, maka itu tidak akan terjadi. Dan kalau Allah sudah mau, maka manusia tidak akan dapat menyelamatkan kita siapapun. Pertanyaannya kalau sudah begitu, siapa yang antum khawatirkan? Allah atau manusia? Allah atau manusia? Allah. Manusia tidak akan membuat ngaruh pada antum. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, ketika dikabarkan kepada orang-orang muslim, inna nasa jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia itu berkumpul sudah di depan kalian, mau menyerang kalian, takutlah kalian pada mereka, kalian mati sebentar lagi. Apa kemudian kata-kata orang mukmin? Fazadahum imana, kata Allah, maka bertambah justru keimanan pada mereka. Wa qulu hasbunallahi wa ni'mal wakil, maka berkata kemudian mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, sesungguhnya Allah itu cukup bagi kami, dan kemudian dialah sebaik-baik kemudian untuk mewakilkan kepada kami. Nah, artinya adalah ini adalah pernyataan seorang muslim yang lahir daripada akidahnya. Tauhidnya ini penting, karena kalau ini sudah dikuasai, beres. Antum nggak punya uang, antum nggak akan minta-minta. Lah kenapa? Antum tahu yang ngasih rezeki adalah Allah. Selama Allah masih pengen antum hidup, anyhow, caranya gimana pun antum akan bisa makan. Paham ya? Caranya gimana pun antum bisa makan. Kalau Allah masih pengen antum hidup. Tapi kalau antum sudah berusaha melaksanakan ketaatan pada Allah, dan antum tetap nggak dapat makan, berarti Allah sudah pengen antum balik lagi kepada Dia. Selesai kan? Lah kan hidup antum kan bukan milik antum. Lah kalau hidup antum milik antum akan merasa sakit ketika kehilangan itu. Sama kayak tukang parkir. Gitu ya, dia sudah tahu ini mobil cuma tumpang parkir saja, dia cuma mengambil manfaat daripada parkir, ini bukan mobil saya. Lah kalau misalnya dia terus mau pergi aja nggak ada masalah, ini bukan punya saya kok. Nah, hidup antum kan juga sama. Antum kira hidup antum punya antum? Enggak, hidup antum bukan punya antum kalau sudah paham ini. Nah kalau belum paham ini masalah. Lah kenapa? Antum dikasih duit pasti ngiler antum, gitu kan ya. Tapi kalau orang sudah punya akidah seperti ini, tauhid seperti ini, dia mau dikasih duit seberapa saja, dia bilang saya nggak perlu ini. Lah kenapa? Karena di dunia cuma sementara. Nanti saya akan kembali pada Allah. Kalau saya kembali pada Allah, ini gak bisa nolong saya sedikit pun. Tapi ketika kemudian saya mau sabar dalam agama saya, melaksanakan agama saya, itu justru yang menolong antum. Karena antum yakin, yang antum bawa itu loh apa yang antum persiapkan. Bisa difahami ya kira-kira saya nih. Jadi antum gak akan khawatir pada apapun. Cicak aja bisa hidup, masa saya enggak? Kan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Nah yang Allah perintahkan pada dia kan merayap diam-diam. Cicak, ketaatan pada dirimu adalah merayap diam-diam. Karena sudah kita bahas, semua makhluk bertasbih kepada
Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan sabahanya cicak, bertasbihnya cicak dengan cara apa? Merayap diam-diam. Paham ya saya? Jadi antum kira dia diam-diam, cuma merayap? Enggak, dia bertasbih sebenarnya dengan cara dia sendiri. Dan cara dia yang diperintahkan oleh Allah merayap diam-diam. Kalau dia melaksanakan ketaatannya itu, datang seekor nyamuk, hap, baru ditangkap. Paham ya saya? Paham ya? Jadi ketaatan itu loh, coba Anda lihat. Ketaatan pada Allah itu yang menjadi sebab Anda hidup di dunia ini. Kalau Anda laksanakan ketaatan itu, dan selama Allah masih pengen Anda melaksanakan ketaatan itu, berarti Allah kemudian akan kasih antum rizki. Antum masih tetap hidup. Tapi kalau andaikan antum sudah melaksanakan ketaatan, masih tidak dapat rizki, berarti memang disitulah amanah Allah bagi Anda. Dan bisa jadi sebentar lagi antum sudah mau dipanggil oleh Allah, udah gitu saja. Lalu kalau sudah dipanggil terus gimana? Ya nggak ada masalah. Berarti tugasnya sudah selesai. Ibaratnya gini loh bro, antum tuh ibarat di sini kayak bekerja gitu loh. Kayak bekerja, bro, di rumah nih ya, bro pergi ke situ dong, kerjain tugas sebentar. Sampai kapan pak? Nanti kalau sudah selesai saya panggil kok. Antum berharap-harap dipanggil sebenarnya kan gitu kan ya. Kapan saya pulang ini kan ya? Saya udah capek nih kerja terus kapan ya saya pulang? Hidup di dunia sama seperti itu. Nah makanya kalau ada orang meninggal syahid kemudian dia bilang itu, udah cepetlah, ngapain lama-lama di dunia, capek tahu nggak? Anda tiap hari harus cari makan, Anda tiap hari harus ngurusin orang, dengerin orang-orang hasad, dengerin orang-orang gila kan gitu kan ya. Lalu kemudian menjomblo lama gitu kan, masya Allah sakit hati dia omongin orang, apalagi ketika dapat undangan itu kan. Ini kan masalah semua hidup ini. Lah udah cepet-cepet aja antum kesini gitu kan. Cepet-cepet aja antum kesini, ngapain antum lama-lama di dunia? Itu maksudnya. Jadi artinya adalah apa? Kalau orang sudah punya ini, orang nggak akan pernah takut. Dia dapat masalah nggak takut. Kenapa? Ya memang inilah kemudian di dunia. Dunia itu tugasnya mengumpulkan pahala. Dia kemudian dikasih baik nggak takut, dia dikasih buruk dalam tanda kutip juga nggak takut. Lah kenapa? Semua sudah ada dalam akidah Islamiyahnya itu. Sudah tercakup dalam akidahnya. Maka jomblo tidak mengapa, menikah pun tidak ada masalah. Lah kenapa? Karena sudah tadi hidup dia itu untuk Allah. Nah kalau dia sudah punya ini, dia pasti akan mau belajar. Paham ya? Jadi kenapa saya katakan kalau orang sudah punya akidah ini, orang akan mau belajar. Kenapa dia mau belajar? Karena dia tahu, oh iya, saya sudah punya akidah, saya tahu akan kembali pada Allah. Masa sih saya bawa cuma gini-gini aja? Orang kafir aja belajar ngafalin Al-Quran untuk menghancurkan Islam. Masa antum nggak mau ngafalin Al-Quran sama sekali? Gitu kan ya? Orang kafir aja untuk kemudian menghancurkan Islam, mereka baca hadis. Mereka kemudian meneliti hadis-hadis seperti apa. Masa antum yang kemudian mau membangkitkan Islam, nggak mau kemudian baca hadis, nggak mau kemudian tahu tentang hadis, nggak mau beli tentang hadis, nggak mau beli tentang sirah dan sebagainya, buku-buku itu, kok bisa-bisanya? Harusnya kan antum merasa malu, karena sudah punya akidah. Dia aja yang kemudian untuk mengkufurkan manusia, bekerja keras. Masa saya kemudian di dalam Islam nggak mau bekerja keras? Orang yang menyebarkan keburukannya siap mati. Masa antum menyebarkan kebaikan kemudian mau hidup selama-lamanya? Jadi ini kemudian bagaimana Allah menanamkan akidah ini kepada manusia, dan dengan akidah inilah mereka bisa kemudian bergerak dan bangkit. Ini yang paling ditakutkan. Dari mana kemudian ini semua berasal? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang kemudian mereka katakan ini yang mereka takutkan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroin, telah diturunkan kepada kalian, ditinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadilu abadan in tamasaktum bihima, dan tidak akan pernah tersesat kalian selama-lamanya ketika berpegang pada keduanya. Apa tadi? Kitabullah wa sunnah, yaitu adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah yang kemudian membentuk bagaimana prinsip tauhid dalam hidup manusia, sehingga orang muslim itu nggak ada takutnya dan senantiasa belajar. Mereka nggak takut mati, tapi jangan salah, bukan berarti mereka ngarap-ngarap mati. Tidak, mereka tidak takut mati, tapi mereka sangat-sangat produktif di dunia. Makanya coba lihat, ada nggak seorang muslim di zaman Rasulullah yang ketika sudah masuk Islam lantas tidak berkarya sesuatu? Nggak ada. Paham ya? Jadi kalau antum kemudian sudah belajar tentang akidah, sudah kemudian tahu tentang akidah, lantas tidak ada sesuatu yang pengen antum lakukan untuk kemudian berkontribusi pada umat, bahasa saya itu, antum tidak punya tanggung jawab terhadap umat, ini ada sesuatu yang salah pada diri antum. Karena kenapa? Karena orang ketika melakukan sesuatu, berpindah status pada sesuatu, dia pasti akan berubah. Contoh, ada beberapa orang baru nikah, Yayat misalnya, baru nikah, gitu kan ya. Siapa lagi yang baru nikah? Siapa lagi yang baru nikah? Nggak ada ya. Nah contoh misalnya, lihat ya, orang yang baru nikah itu pasti hidupnya berubah. Nah kenapa statusnya berubah? Bisa dipahami ya itu saya. Harusnya ketika ada orang sudah menikah, harapan hidupnya lebih tinggi. Nah makanya yang banyak bunuh diri itu jomblo, paham ya saya. Orang yang sudah menikah setelah diteliti, harapan hidupnya lebih tinggi. Lah kenapa? Karena ternyata dia hidup bukan untuk diri sendiri, tapi hidup untuk orang lain juga. Kalau dia mau bunuh diri, dia nggak hanya mikirin dirinya sendiri, tapi dia mikirin kalau saya bunuh diri gimana istri saya,
Kalau dia sudah punya anak, motivasi hidupnya lebih tinggi lagi. Pertanyaan saya, setelah Anda bersyahadat, dengan orang yang belum bersyahadat atau tidak bersyahadat, harusnya motivasinya lebih tinggi antum atau orang yang belum bersyahadat tadi? Harusnya kan antum. Bisa dipahami kira saya. Maka saya selalu bertanya sama antum. Jadi begini misalnya, ada orang bukan muslim, nggak pernah mengkaji Al-Quran, nggak pernah kaji hadis, yaumil kiamat dia nggak yakin, gitu kan ya. Malaikat dia nggak pernah tahu, balasan Allah dia nggak akan dapat, dan dia pun nggak akan percaya sama Allah. Ada orang kayak begitu, tapi dia belajar, tapi dia berprestasi di dunia, padahal dia nggak yakin dengan apa yang dia dapatkan, dia nggak yakin dengan apa yang kemudian dijanjikan pada dia. Antum sudah dijanjikan sama Allah, mas antum nggak bersemangat, bisa difahami gitu saya. Sama kayak saya bilang selalu begini, Mas Gandhi, saya nanti hari Kamis mau datang ke rumah antum ya. Serius Ustaz? Serius? Bener Ustaz? Bener, hari Kamis. Jam berapa Ustaz? Insya Allah pada asar, jam 3:30. Bener Ustaz ya? Bener. Langsung udah dia persiapan. Sama kira-kira saya bilang begini, Mas Gandhi, nanti saya mau datang ke rumah. Kapan? Wah saya nggak tahu. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi minggu depan, bisa jadi tahun depan. Oh gitu ya Ustaz ya? Jam berapa Ustaz? Ya saya juga nggak tahu, apalagi orang harinya aja belum pasti, apalagi jamnya. Kira-kira kalau antum dijanjiin sama orang begitu, antum lebih semangat mempersiapkan yang pertama atau mempersiapkan yang kedua? Pertanyaan saya sama antum. Janji Allah yang mana yang antum kemudian ragukan kalau begitu? Lah Allah sudah kasih tahu ada surga, Allah sudah kasih tahu kemudian ada balasan yang terbaik, Allah sudah kasih tahu ada malaikat-malaikat. Khusus bagi antum yang laki-laki, Allah sudah janji pada antum ada yang namanya hurun ain. Ada kemudian bidadari-bidadari. Yang paling bagus bagi kita semua, Allah janji kita bisa melihat Allah. Mendapatkan ketenangan di surganya Allah, mendapatkan kebaikan di surganya Allah. Pertanyaan saya, kalau sesudah janji-janji semua itu, antum tidak bersemangat dalam agama ini, lalu apalagi yang harus Allah janjikan pada antum? Pertanyaannya, kenapa orang kafir bisa kemudian bersemangat? Gitu maksudnya, padahal mereka nggak punya janji itu. Bisa difahami ya maksud saya kira-kira ya? Ini agama ini luar biasa loh. Dia kemudian memberikan yang sangat jelas sekali Allah itu kepada kita. Yang membuat kita kalau memahami akidah dari awal, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang biasa di dunia ini. Pasti akan ada sesuatu yang mau kita kejar, di mana kita bisa berkontribusi di dalam kemudian agama ini. Alhamdulillah, saya bisa untuk berfoto. Kita menghasilkan foto-foto yang terbaik untuk disebar di sosial media. Bagaimana cara agar Islam itu kemudian terlihat dengan kesempurnaannya, bukan terlihat kemudian ancur-ancurnya. Karena banyak orang-orang punya foto yang mereka nggak punya iman, yang mereka ambil angle-angle yang menjatuhkan umat muslim, gitu kan ya. Ada kemudian rumput cuma sekitar 2 cm diinjek-injek gitu kan ya. Itu yang kemudian disorot. Tapi yang nggak disorot kemudian bagaimana kaum muslimin bersatu. Ketika disorot pun mereka bilang, itu cuma 30.000 orang. Gitu kan ya. Padahal kemudian polisi mengeluarkan sekitar 35.000. Siapa yang ngawal? Siapa sebenarnya? Nah, ini adalah angle-angle seperti ini. Yang punya foto, manfaatkan dengan yang baik. Yang punya handphone, manfaatkan dengan yang baik. Tweet dengan yang baik. Atau Instagram dengan yang baik. Atau Facebook dengan yang baik. Sebarkan kemudian Islam. Yang kemudian punya uang, berikan uangnya yang terbaik di dalam Islam, kontribusi di dalam Islam. Lah janji itu sudah ada pada antum. Yang sudah saya bilang tadi. Lah kalau ada saya mau datang di rumah antum aja, antum akan beliin kue apem, beliin kue pancong, beliin kue apa gitu kan ya. Beliin kemudian minuman yang terbaik, beliin ganti-ganti sajadahnya ganti. Lah kenapa Ustaz Falik mau datang gitu kan ya. Lah ini dalam agama antum ini loh, yang Allah sudah janji yang jauh lebih baik daripada apapun, antum tidak mau mengorbankan sesuatu. Yang punya uang, korban uangnya. Yang punya diri, korbankan dirinya. Yang nggak punya apa-apa gimana? Ya sudahlah kalau gitu antum gebukin orang-orang yang nggak guna aja gitu kan ya. Jadi saya begitu. Saya nggak bisa apa selain gebukin orang, sudah nggak apa-apa. Itu kayaknya perlu sekarang gitu kan ya. Nah, jadi aduh Masya Allah. Jadi enggak, maksud saya gini, kontribusilah dengan sesuatu yang antum merasa dengan itu antum bisa meminta surganya Allah. Gitu kan ya. Ya masa sih antum sampai seumur hidup nggak bisa hafal minimal 1 juz gitu kan. Minimal gitu maksudnya. Ya 1 juz kayaknya masa nggak ada gitu kan sedangkan ya. Minimal hafalin Quran walaupun dikit nggak ada masalah gitu kan ya. Tapi saya nggak hafal Ustaz ya, nggak apa-apa. Yang penting antum sudah mulai menghafalkan. Yang penting saya ini nggak bisa apa-apa Ustaz, kecuali saya ini cuma bisa untuk memforward WhatsApp saja. Oh itu bagus. Karena sekarang orang-orang kayak begitu justru mendapatkan banyak pahala. Memforward kemudian WhatsApp yang bagus, yang nggak bagus jangan di forward gitu kan ya. Nah jadi ini adalah perkara-perkara yang memang orang muncul ketika dia sudah berakidah. Struktur konsepsi akidah Islamiyah itu adalah melibatkan perkara-perkara gaib yang pada intinya adalah dia meyakini bahwa Allah ada sebelum dia, dan setelah meninggal dia akan kembali pada Allah dan membawa seluruh amal-amalnya dan akan dinilai sesuai atau tidak dengan apa yang Allah turunkan ketika dia diturunkan ke dunia. Faham sampai di sini? Surat Al-Baqarah ayat 38. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu sudah jelas sekali. Oke, baik kalau gitu. Kita masuk ke dalam paragraf yang berikutnya. Jadi
Dalam konteks inilah Imam Syafi'i kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa kewajiban yang pertama bagi seorang mukallaf atau orang yang sudah mulai berfikir adalah berfikir dan mencari dalil untuk ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Arti berfikir adalah melakukan penalaran dan perenungan qalb untuk mengenal Allah. Dengan cara seperti itu dia mampu mencapai ma'rifat pada hal yang gaib dari pengamatannya dengan indera, dan aktivitas tersebut merupakan suatu kewajiban. Hal ini merupakan kewajiban dalam bidang usuluddin. Ini dalam kitab Fiqhul Akbar, bahwasanya Imam Syafi'i berkata, kunci daripada keimanan adalah berfikir. Maka di dalam Al-Quran ada ratusan ayat yang menyuruh kita untuk berfikir, dan ratusan ayat yang lain yang berisi tentang perumpamaan untuk merangsang kita berpikir agar kita menemukan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh tentang pohon yang kemarin kita sudah bahas ya, kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Jadi adapun dalil yang bisa menghasilkan keyakinan dengan yakin 100% dan berhasil membentuk akidah ada dua macam. Yaitu adalah pertama, dalil akli dan dalil nakli. Akli berasal dari kata akal. Nakli berasal dari kata nakal, artinya nukil. Iya, nukil itu asal kata bahasa Arab, nakli. Jadi menukil itu artinya adalah mengambil daripada quotes, quoting gitu, nakal gitu. Nakal itu quoting. Jadi mengambil daripada sesuatu yang sudah ada datanya. Jadi contoh begini misalnya. Hari ini ketemu saya? Ketemu. Saya pakai baju warna apa? Oranye. Anda pergi dari sini, Anda ditanya sama orang. Tadi ketemu Felix Xiao? Iya. Pakai baju warna apa? Oranye. Dalilnya apa, Mas? Ada nggak yang pernah berkata begitu? Nggak ada. Lah kenapa? Karena itu tidak perlu pakai dalil akli. Tidak perlu pakai dalil nakli, tapi cukup pakai dalil akli. Antum melihat saya dengan jelas. Berarti secara akli bisa dibuktikan bahwa begitu adanya. Contoh lagi, gula rasanya perlu dalil. Paham ya saya? Jadi nggak perlu dalil, jelas ya. Lah kenapa? Karena sudah terbukti begitu secara akli ya. Contoh misalnya, air warnanya apa? Air warnanya apa? Air hujan. Bening, perlu dalil? Enggak, itu namanya akli. Akli adalah sesuatu yang bisa dijangkau dengan akal sehingga tidak perlu dalil. Tapi sesuatu yang goib itu pasti perlu dalil nakli. Tidak bisa pakai dalil akli. Kenapa? Karena sesuatu yang goib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang nggak bisa disentuh, dilihat dan dirasakan bisa dipikirkan? Karena ingat, unsur berpikir ada 4. 1, fakta. 2, indera. 3, otak, dimak. 4, maklumat sebelumnya. Lah dilihat aja nggak mampu, apalagi dipikirkan. Bisa difahami ya? Jadi antum nggak usah repot mikirin jin itu bentuknya kayak apa. Karena antum nggak mampu lihat, cukup mengetahui jin itu ada, selesai. Jin ada atau tidak? Ada. Pernah lihat? Tidak pernah. Tahu dari mana jin itu ada? Dari sini antum baru harus pakai dalil nakli. Ingat ya, mengatakan bahwa gula itu manis, itu tidak perlu dalil nakli. Tapi mengatakan bahwa jin itu ada, malaikat itu ada, itu harus pakai dalil Nyi Roro Kidul ada atau tidak? Nyi Roro Kidul ada atau tidak? Antum pernah lihat? Dalil naklinya ada atau tidak? Selesai kan ya? Pembahasannya, paham gak? Selesai. Tapi Ustaz, ada kata orang itu adalah termasuk malaikat dan termasuk keturunan para nabi. Saya nggak peduli. Kalau nggak ada dalil nakli, saya nggak percaya. Jelas kira-kira selesai. Karena harus ada dalil nakli dalam perkara-perkara goib. Kalau misalnya kalau ada perkara goib ada dalil nakli, percaya. Kalau nggak ada dalil nakli, jangan percaya. Udah gampangnya gitu aja. Jadi jangan bahas yang aneh-aneh. Bisa pahami kira-kira selesai ya? Contoh misalnya, Jibril punya sayap nggak? Yakin? Punya sayap atau tidak? Punya, tahu dari mana? Hah? Hadis, berarti dalil nakli. Jelas ya saya di sini ya. Berapa jumlah sayapnya Jibril? Berapa jumlah sayapnya Jibril? Banyak. Nah, ini pasti pakai dalilnya dalil ngeles gitu kan ya. Anu temennya abu-abu itu ya. Nah, jumlah sayapnya berapa? 600. Dari mana? Ada hadis.
perkara itu bahwa sayapnya Jibril ada 600 gitu kan ya, yang ukurannya kemudian antara ufuk timur dan ufuk barat gitu kan ya. Kita bisa menyebutkan itu karena ada dalilnya. Sama seperti perawakan Nabi, bagaimana cara Nabi berjalan, bagaimana cara Nabi beraktivitas. Ini harus ada dalil naklinya. Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, maka kita percaya pada apa yang dinukilkan kepada kita, gitu kan ya. Nah, sehingga kita tidak lagi kemudian beralasan bahwa itu kan 200 tahun yang lalu gitu kan ya. Temannya dia itu tadi gitu kan ya. Satu kasihan kadang-kadang ya, tapi nggak apa-apa lah sudah. Insya Allah kita bukan membuli ya, kita cuma menyampaikan bahwa pemikiran semacam ini sesat gitu kan ya. Biar teman-teman tahu. Jadi gini teman sekalian, begitulah caranya orang-orang orientalis itu bekerja. Dan itu adalah kemudian metode orang zaman dulu untuk kemudian mematahkan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu caranya. Itu kan 200 tahun yang lalu, 200 tahun setelah Rasulullah. Berarti kalau misalnya sudah 200 tahun tidak bisa dipercaya. Itu caranya orang orientalis begitu. Caranya Ghazul Fikr itu begitu. Dan Ghazul Fikr nggak hanya itu, termasuk Al-Quran juga sama. Bagaimana kemudian, kalau itu kan untuk mematahkan hadis. Kalau untuk mematahkan Al-Quran begini, kata-katanya begini, mematahkan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah berbeda dengan kalam makhluk. Kalau kalam makhluk itu kayak kita, omongnya bisa dimengerti. Tapi kalau kalamullah itu adalah Allah yang kemudian menyampaikan. Berarti kalau bukan Allah tidak ada yang memahami. Persis kemudian ketika sama kayak pendahulunya. Paham teman sekalian? Tidak boleh ada yang menafsirkan Al-Quran. Nah, kenapa? Itu kan tafsir Anda. Emang tafsir Allah begitu? Nggak bisa begitu. Artinya apa? Itu kan tafsiran Anda. Tafsiran Allah belum tentu begitu. Berarti tidak ada yang boleh menafsirkan Al-Quran. Tapi dia boleh. Gitu kan ya? Itulah parahnya dia itu kan ya. Ya tapi sayangnya ya itulah manusia ya. Ketika menghadapi perkara seperti itu, mikirnya begini. Iya juga ya. Kan Allah yang lebih tahu. Berarti manusia tidak boleh mengartikan. Berarti manusia tidak boleh mengkafirkan orang yang lain. Manusia tidak boleh mengatakan ini yang benar, ini yang salah. Untuk apa kalau gitu diturunkan Al-Quran? Jadi paham ya? Nah maka ini adalah kemudian cara orientalis untuk menyesatkan manusia. Dia tidak bisa mengganti Al-Quran. Dia tidak bisa mengganti As-Sunnah. Maka dia sesatkan manusia dengan cara manusia supaya nggak percaya dengan itu. Nggak percaya dengan orang yang bawa ulama-ulamanya itu. Jadi kira-kira bisa seperti itu kita tahu. Oke, baik, kita masih punya waktu, jelas ya. Nah, mengenai kemudian tema pembahasan keimanan yang diyakini dengan dalil akli, maka ada 3 macam. Pertama, iman pada adanya Allah. Kedua, iman kepada Al-Quran sebagai kalam Allah. Yang ketiga adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya, 3 yang lain itu memakai dalil nakli. Jadi gini teman-teman sekalian, coba lihat. Lihat gambarnya yang bulat ini dibagi 2, ada kemudian Allah, Muhammad, dan Al-Quran. Itu adalah kemudian yang memakai dalil akli bisa dibuktikan. Bagaimana caranya? Seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Mudah. Jadi gini, kalau antum melihat alam semesta ini, maka alam semesta ini tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Kalau ada yang mengatakan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan, sampaikan dalilnya apa? Oh dalilnya adalah ada gravitasi maka bisa tercipta secara kebetulan. Enggak tuh. Kalau begitu pertanyaannya gravitasi dari mana? Siapa yang menciptakan ilmu gravitasi itu? Nah pasti kemudian orang-orang yang bisa mikirnya dengan sempurna menjawab bahwa semua yang ada di dunia ini nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Berarti harus ada yang menciptakan. Pertanyaannya adalah yang menciptakan ini siapa? Allah. Dari mana? Dari Al-Quran. Maka keimanan terhadap Al-Quran ini juga bersifat akli. Lah kenapa? Surat Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Logikanya, kalau ini adalah bahasa Arab, dibuat dalam bahasa Arab, lalu kemudian diturunkan pada orang-orang Arab, logikanya orang Arab pasti bisa meniru itu. Tapi kalau tidak bisa meniru itu, berarti ini bukan datang daripada orang Arab, walaupun berbahasa. Jelas ya, berarti datangnya daripada Allah. Nah, terbukti Allah secara akli bisa dilihat, Al-Quran secara akli bisa dilihat. Bagaimana kemudian dengan Nabi Muhammad? Ya jelas sekali, Allah kita sudah akui Tuhan. Al-Quran sudah kita akui mujizat. Yang bawa pastilah utusan Allah. Sama kayak yang bawa pistol zaman sekarang pasti polisi. Kalau bukan polisi, bahaya itu. Oh ada lagi Ustaz, siapa? Tentara. Oh iya jelas gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya antum tiba-tiba bawa senjata api, itu berbahaya. Karena pasti ada masalah di situ. Nah maka yang bawa pasti kemudian utusan Allah, sudah jelas. Itu secara akliyah bisa diterima. Makanya Islam itu adalah agama akliyah. Ketika antum beragama Islam, antum harus siap bertanggung jawab dengan Islam antum. Jangan sampai antum nanti masuk video, gitu kan ya, lagi nge-grab gitu kan ya. Tiba-tiba ada yang bilang, udahlah masuklah agama Katolik, gitu kan ya. Masuklah agama Kristen. Anda nggak akan mungkin sholat 5 waktu. Anda kemudian dikatakan begini, dan Anda diam. Anda nggak punya tanggung jawab terhadap agama Anda itu. Agama Anda itu agama akliyah, agama mereka nggak ada akliyahnya sama sekali. Lah kalau antum diajak akliyah kalah, keterlaluan antum. Nah kenapa? Justru itu yang harusnya antum paling hebat di situ. Paham ya? Yang mereka nggak punya itu adalah akliyah.
Ya, mereka nggak punya akliyah sama sekali. Artinya kenapa? Iman di dalam agama-agama, kalau bahasanya ulama bukan agama ya, kita sudah bahas tentang agama. Iman dalam kepercayaan selain Islam itu tidak didasarkan pada dalil akli. Jelas ya? Kenapa Anda harus beriman pada Tuhan ini? Beriman saja. Kalau Anda tidak beriman, nanti Anda masuk neraka. Sudah gitu saja. Tapi di dalam Islam, oh nggak bisa begitu. Kenapa Anda beriman pada Allah? Ini tak 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 tak, jelas kemudian dalil aklinya. Paham sampai di sini ya? Jadi jangan sampai lagi antum masuk video itu nanti ya, tiba-tiba antum diajak murtad gitu kan ya. Jangan sampai saya bilang berani-beraninya gitu kan ya. Coba kalau saya yang di situ, alhamdulillah gitu kan ya. Tapi saya nggak akan mungkin nyeterin dia gitu kan. Coba kalau saya di situ gitu kan ya, langsung saya keluarin dari mobil gitu. Jadi kira-kira seperti itu yang kita bahas tentang dalil akli dan dalil nakli. Jadi kalau seandainya nakli itu adalah tukilan, sedangkan dalil akli adalah adalah akal. Baik, kita akan masuk nanti dalam pembahasan berikutnya tentang syariah Islam, solusi semua masalah.